Kenapa? Mau cari gara-gara lagi sama saya? Apaan sih? Lo jangan pernah gangguin orang. Lepasin nggak? Lo ikut sekarang. Lepasin gue. Ikut sama gue sekarang. Lepasin gue nggak mau. Sumpah, Mel nggak akan berhenti curigain gue kalau kayak gini. Rel. Barusan gue udah cerita semua ke Tristan. Terus dia ngasih saran supaya lo udahan dulu jadi Aurel hari ini. Oh yes, akhirnya. Bener Put, lo bisa cabut dengan alasan lo bete sama kejadian hari ini. Yes, akhirnya. Shh, jangan keras-keras. Lo kan bisa jadi Aurel. Iya. Sorry. Kunci mobil Aurel mana? Biar gue yang bawa. Ya supaya nanti anak-anak tahu kalau lo udah keluar dari kampus. Mana? Kalau gitu jangan lupa bajunya Aurel ya. Oke. Gue tunggu di bawah ya. Iya, gue juga ke toilet mau ganti baju. Oke. Ya udah, sekarang kita ganti baju supaya lo bebas jadi putri. Oke, yuk. Pangeran, ini apa-apaan sih tarik-tarik? Gue lepasin nggak? Aduh. Lo stop gangguin Aurel. Pangeran, lo bisa nggak sih stop belain Aurel? Nih ya, lo perhatiin mata lo buka. Cewek yang Lo lihat, gara-gara lo, Aurel jadi cabut. Puas. Ya bukan salah gue lah. Gue tegasin sama lo ya. Mulai detik ini, lo sama saudara tiri lo itu gak usah ganggu hidup gue. Stop ganggu Aurel. Lo berdua sama aja. Cuman cewek halu yang annoying, tau gak? Gak usah ganggu hidup gue lagi. Paham? Pangeran nganggep gue sama kayak Mel. Dia merasa terganggu banget sama gue. Put, lo yang sabar ya. Put, Pangeran tuh belum sadar aja lo siapa. Jadi jangan dimasukin ke hati ya omongan kasarnya dia. Bener kata Dinda, Put. Putri lagi mau kemana? Putri. Kayak kita nggak harus susulin Putri deh. Dia butuh waktu buat sendirian. Tapi gue khawatir kalau dia kenapa-napa gimana, Nom? Din, percaya sama gue. Kalau Putri udah tenang, baru kita susulin ya. Bos, kenapa sih mukanya kok dari tadi kok kelihatan ruwet banget? Ada masalah? Ngobrol dong sama saya. Saya bingung masalah anak-anak saya, Jo.
terutama Mel. Saya tahu kok, Mel yang berbuat salah duluan ke Putri. Tapi kalau saya negur Mel, saya sangkan pilih kasih, Jo. Nanti Mel malah marah sama saya. Memang kalau dilihat-lihat ruwet banget Pak Bos. Kalau Pak Bos belain Putri, nanti kata Non Mel, Pak Bos gak sayang sama dia. Kalau Pak Bos biarin sikapnya Non Mel kayak gitu, nanti Putri katanya Pak Bos gak adil. Itu dia masalahnya, Jo. Saya nggak enak sama Mimi. Saya nggak mau Mimi nggak nyaman dengan pertengkaran ini. Itu aja. Pak Bos! Bikin kaget aja. Maaf Pak Bos, saya ada ide. Ide apaan lagi? Gimana kalau Pak Bos nyari non cowok baru aja? Itu di kolega banyak banget anaknya bos-bos, kece-kece, nggak kalah ganteng sama si playboy itu. Jo, bukan masalahnya saya harus cariin cowok untuk Mel. Bukan masalah itu. Oke, saya cariin cowok untuk Mel. Tapi ujung-ujungnya Mel nggak bisa move on dari pangeran. Gimana? Saya tahu sekali anak saya seperti apa, Jo. Iya ya Pak Bos ya. Memangnya sifatnya Non Mel sama Pak Bos itu Bu 11-12. Kalau ada maunya ngotot banget. Belum dapet, belum berhenti. Ampun Ya, emang dari kecil saya tanamkan Mel seperti itu. Apa yang dia mau, dia harus berjuang dengan keras. Tapi nggak seperti ini, Jo. Ayo. Ruwet. Aku tuh bener-bener ngerasa di persimpangan jalan yang sulit banget aku pilih ya. Jelas-jelas aku tahu apa yang Mel lakuin ke Putri itu salah. Pipi juga merasa begitu. Tapi aku tetap aja nggak tega kalau Pipi bersikap keras ke Mel. Aku tuh nggak mau Mel merasa kalau aku sama Pipi lebih membela dia dibanding Putri. Aku tuh udah sayang banget sama Mel. Sama kayak aku sayang ke Putri, anak kandungku sendiri. Pak Regar. Pak Regar kenapa telepon aku ya? Apa ada masalah sama Putri atau Aurel? Halo, selamat siang Pak Regar. Selamat siang Bu Nawang. Udah lunch belum? Sudah Pak Regar. Pak Regar kenapa tanya itu Pak? Enggak. Saya khawatir aja kalau Bu Nawang belum makan siang, ntar bisa atit. Ya ampun Pak Regar, saya pikir terjadi sesuatu sama Putri atau Aurel. Tapi ternyata Pak Regar telepon saya cuma untuk tanya, maaf ya Pak Regar, pertanyaan yang saya anggap kurang penting Pak. Maaf deh kalau saya bikin Bu Nawang tersinggung ya. Tapi kalau Bu Nawang memang ada hubungannya dengan Putri atau Aurel. Putri sama Aurel, maksudnya terjadi sesuatu sama mereka Pak. Maaf Pak. Maksud saya apa Mel mengganggu Putri? Nah, gitu deh. Begitu gimana? Pak Regar tolong dijelasin dong Pak. Ya, gimana ya? Pokoknya panjang deh kalau saya ceritain Bu. Atau enggak gini, gimana kalau kita ketemuan, nanti saya ceritain semuanya kejadiannya Bu. Pak Regar, maaf Pak. Emang nggak bisa lewat telepon Pak? Saya tuh kurang nyaman gitu kalau bicara lama-lama di telepon gitu Bu. Ya tapi kalau Bu Nawang keberatan ya nggak apa-apa sih. Ya saya kan cuma menjalankan amanah dari Bu Nawang untuk
menjaga Putri atau Aurel ini ya. Iya udah gini aja deh Pak Regar. Nanti saya kabarin kita ketemu di mana ya Pak ya. Iya. Oke. See you. Bye. Hai. Sebenarnya saya bisa aja ceritain semuanya tadi lewat telepon. Tapi abis dong, saya nggak punya kesempatan dong buat ketemu sama Bu Nawang. Masa begitu sih? Saya selalu bangga dengan diri saya yang selalu punya ide brilian untuk mengobati rasa rindu ini pada my ex future one. Sebenarnya terjadi apa ya sama Putri? Aku jadi khawatir ya. Apa aku langsung tanya aja ke Putri, sebenarnya terjadi apa nih antara Putri sama Mel? Putri kok nggak angkat teleponnya? Aku makin khawatir, aduh sebenarnya ada apa ya? Sebenarnya aku tuh males banget ketemu Pak Regar tanpa sepengetahuan Pipi. Aku bingung mau alasan apa lagi nanti ke Pipi. Tapi aku juga nggak mau Pipi curiga bahkan tahu masalah penyamaran Putri. Aduh, aku mau alasan apa lagi ke Pipi kalau aku mau ketemu Pak Regar? Halo Pipi. Hey, Mimi sayang. Mi, nanti malam dinner sama Pipi yuk. Sekalian Pipi mau bicarain masalah anak-anak. Soalnya kalau bicara di rumah nggak enak sama Putri sama Mel juga. Pi, kayaknya Mimi nggak bisa deh, Pi. Loh, Mimi ada acara lain? Bukan gitu sih, Pi. Iya, tapi ada apa bisa nolak dinernya Pipi? Jadi gini, Pi. Temen Mimi yang di Surabaya itu datang ke sini. Terus dia ngajakin Mimi ketemu. Oh ya udah gini, kalau Mimi udah selesai nanti Pipi jemput. Kalau nggak ajak dinner mereka bareng aja nggak apa-apa kok. Pi, tempat ketemunya sih nanti bakal dikabarin lagi sama temen Mimi. Gimana ya Pi ya? Sebenarnya Mimi juga ngerasa nggak pantas ya kalau kita ngomongin masalah keluarga di depan temennya Mimi. Maaf ya Pi. Iya juga sih. Maafin Pipi ya kalau salah menempatkan. Ya maafin ya. Pipi jangan ngomong gitu dong. Mimi kan jadi nggak enak sama Pipi. Nggak apa-apa. Pipi aja yang minta maaf ya. Iya Pi. Pipi jangan telat makan siang ya. Iya sayang, love you. Love you. Love you tuh. Pak Bos, udah nelponnya Pak Bos. Jo, nanti Mimi setelah ketemu sama temennya, kayaknya saya harus bicara jujur tentang Mel ya Jo. Tapi Pak Bos, kalau Pak Bos ngomongin soal anak sama Bu Bos Mimi, memangnya nggak mengganggu hubungan Pak Bos Pipi sama Bu Bos Mimi? Soalnya masalah anak ini sensitif loh Pak Bos. Ya, saya nggak ada pilihan lain Jo. Saya nggak mau Mimi kecewa, itu aja. Iya sih Pak Bos. Saya ngerti banget gimana perasaannya Pak Bos. Yang sabar ya Pak Bos ya. Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Ya, semoga ya Jo. Keputusan saya kali ini benar. Makasih ya. Sama-sama Pak Bos.
Maaf ya Pak Bos ya, saya belum bisa ngasih solusi yang terbaik. Ya, Pagi. Ya, nggak apa-apa lah. Sejak kapan kamu kasih yang terbaik? Ayo, cepetan saya mau meeting. Wis.